Halo bro, semoga selalu kabar baik untuk semuanya. Di video kali ini, Mimin akan mengulas sebuah film 18 tahun ke samping. Pokoknya film mantap-mantap. Bercerita tentang Din, panggil saja Udin, seorang pria yang tidak populer di SMA. Ia bahkan tidak terlalu memiliki banyak teman dan dianggap kurang pergaulan. Sementara Emma, kebalikannya, seorang wanita yang memiliki banyak teman, pandai bergaul, dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolah. Suatu hari, saat insiden di sebuah perahu, mereka pun terpisah dan terdampar di sebuah pulau. Pasangan ini harus menjalani hidup di pulau terpencil tak berpenghuni untuk bertahan hidup. Penasaran dengan kehidupan mereka berdua di pulau tersebut? Tonton terus kisah cinta mereka selengkapnya, pokoknya mantap deh lur. You gas kencrut. Kisah dimulai, dengan diperlihatkan pemeran utamanya, seorang pria yang bernama Din, kita panggil saja Udin. Remaja yang introvert, penyendiri, dan tidak senang bergaul. Dan seorang wanita bernama Emma, kebalikannya dari Udin. Seorang wanita remaja yang memiliki banyak teman, pandai bergaul dan menjadi salah satu gadis terpopuler di sekolah. Saat di sekolah, semua guru dan murid akan melakukan perjalanan ke Trinidad, untuk membangun sebuah sekolah untuk anak-anak, dan menjelajahi pulau yang ada di sana. Dengan sukaria mereka pun pergi menuju lokasi tersebut dan melaksanakan kegiatannya. Terlihat Emma yang sedang bersenang-senang dengan temannya. Dan Udin yang selalu menyendiri. Seusai acara berlangsung, teman Emma pun mengajak Emma, untuk ikut ke sebuah pesta karnaval di sebuah perahu. Beberapa temannya merayu Emma dengan maksud menjodohkannya dengan seorang pria, yang sangat populer di sekolahnya, lalu Emma pun ikut menyetujuinya. Di sebuah perahu terdapat orang-orang yang sedang berpesta ria. Emma pun berpisah dengan temannya untuk mencari saudaranya Helen. Namun ketika sedang berjalan Emma melihat Helen dan pria yang populer di sekolah sedang mantap-mantap. Di sana pun terdapat Udin sedang menyendiri dan melihat hal tersebut, yang membuat Udin bicara kepada Emma. Is that your new boyfriend? What's it to you? Selang beberapa menit, polisi datang untuk operasi pesta tersebut. Orang-orang di sana pun panik, karena ada beberapa yang membawa narkoba. Di saat kepanikan terjadi, Emma terdorong dan jatuh dari perahu. Udin yang melihatnya pun refleks, untuk melolongnya dan naik ke sebuah perahu kecil. Udin yang tidak mau berurusan dengan polisi, memotong tali perahu kecil ke perahu besarnya. Namun saat itu terjadi hujan dan badai, dan mereka pun tersapu ombak yang memisahkan jauh dengan perahu utama. Badai pun selesai. Tiba-tiba sudah pagi menjelang, dan mereka pun entah berada di mana. Namun ketika itu, terlihat sebuah pulau dan mereka pun bergegas menuju pulau tersebut. Tiba di sebuah pulau, sinyal pun tak ada, berniat berhenti sejenak, dan mereka pun mencoba menyusuri pulau tersebut dengan mencari penginapan. Yeah, this is Jack. Di tempat lain, Ayah Din mendapatkan telepon tentang kehilangan anaknya. Ia pun bergegas ke sekolah dan bertemu dengan orang tua Emma. Orang tua Emma marah dan merasa kesal kepada pihak sekolah yang tidak bisa menjaga anaknya. Di sisi lain, Din dan Emma masih menyusuri pulau tersebut, berharap bertemu dengan seseorang dan sebuah penginapan. Namun setelah berjam-jam berjalan menyusuri pulau tersebut, mereka pun terhenti di ujung pulau dan tidak menemukan apa-apa. Sadar akan hal itu, mereka berdua kembali menghampiri perahunya. Namun sesampainya di sana, perahu mereka sudah tidak ada, terbawa oleh ombak. Can we take a break soon? Sure. Keadaan semakin panik, sinyal tidak ada, perahu tersapu ombak,
hal itu pun membuat mereka harus pasrah berada di pulau terpencil. Hari mulai gelap, mereka pun tak ada pilihan untuk bertahan hidup berdua saling membantu. Dean berdiri di sisi pantai sambil melihat sunset. Dan Emma duduk istirahat mencoba menghibur sepi dengan mengajak bicara Dean. Dean menghampiri Emma, mereka pun berbincang berdua, sambil berbagi makanan sisa bekal seadanya. I think you meant, let's make a deal. Here's some more. Thanks. Malam pun larut, terlihat suasana masih canggung untuk saling mengobrol satu sama lain. Terlihat Emma pun kedinginan, dan Dean yang melihatnya pun memberikan jaketnya. Dan mereka pun tertidur seadanya. Di pagi hari Dean terbangun. Emma yang terbangun duluan, terlihat sedang membuat kode pertolongan di atas pasir. Melihat air laut di pagi hari, Dean pun berenang. Saat Dean membuka celana panjangnya, Emma pun agak malu-malu melihatnya. Any word? I was just telling Barbara that the police... Sementara di tempat lain, orang tua Dean dan Emma terlihat panik dan sedang mencoba mencari bantuan. Namun keadaan cuaca masih belum memungkinkan, karena angin badai. Don't be sorry. Help us find our children. Rains, you know? Grain? Scene kembali di sebuah pulau. Mereka pun membuat sebuah gubuk dengan bahan seadanya. Sembari mengobrol dan berharap ada seseorang yang datang mencarinya. Bekal mereka pun sudah habis, dan mulai bertahan hidup dengan yang ada di pulau. Singkat waktu, hari ke-10 tak terasa. Di siang hari, mereka pun beristirahat, Dean yang sedang tidur pun tak sengaja memeluk Emma, dan Emma yang masih malu-malu pun hanya bisa terdiam. This afternoon, according to officials, the investigation has... Di kediaman orang tua Emma, terlihat sebuah berita, bahwa pencarian atas Dean dan Emma pun dihentikan, dan sudah tak ada harapan lagi. Namun orang tua Emma berjanji, akan terus mencari anaknya tanpa menyerah begitu saja. Begitupun dengan ayah Dean, yang melakukan pencarian mandiri dengan menyewa helikopter. Di sore hari, Emma mulai terasa jenuh dan sangat merindukan keluarganya. Dan Dean dengan kebiasaannya menatap matahari terbenam. Sepertinya ada sesuatu yang ia tunggu di sana. Saat Dean membersihkan gubuknya, tiba-tiba terlihat sebuah tengkorak manusia. Emma pun kaget dan ketakutan, akan nasibnya yang mungkin akan sama dengan hal itu. Dean yang mencoba tidak panik pun, menenangkan Emma, meyakinkan akan bisa keluar dari pulau tersebut. Suasana pun hening saat itu dan terbawa suasana, dan mantap-mantap pun tak bisa dihindari sampai larut malam. Di pagi hari, Emma terbangun, terlihat barang-barang semua pun hilang, dan Dean tak ada di sana. Emma pun pergi menyusul Dean, terlihat Dean sedang menguburkan tengkorak tersebut. Emma yang kesal karena ditinggal pergi, marah kepada Dean dan cekcok pun terjadi. Saat itu Emma terjatuh dan luka di lututnya, lalu kemudian Dean menolongnya dan minta maaf. Di sebuah air terjun, Emma mulai merasakan ada seseorang yang mengkhawatirkan dirinya yaitu Dean. Mereka pun kemudian mandi berdua dan mantap-mantap lagi. Seiring dengan waktu, mereka pun saling jatuh cinta, saat hujan turun terlihat sangat romantis dan mantap-mantap lagi, dan lagi. God, this much is down. Nearly a month after two students here at Walt Whitman High School went 1 missing. bulan kemudian, terlihat wartawan meliput di sekolah, pencarian pun sudah dihentikan. Di tempat lain, orang tua Dean dan Emma terus mencari, terlihat lesu harapan di sebuah helikopter. Ayah Dean dan ibu Emma pun mencoba melunak, dan mengikhlaskan apa yang terjadi dan memutuskan untuk pulang. It's
supposed to be right on the horizon line. Scene kembali ke Dean dan Emma. Terlihat sedang duduk di sore hari sembari melihat matahari terbenam. Kebiasaan Dean menunggu sunset pun terungkap, yaitu menunggu kilat hijau yang muncul yang diceritakan oleh ibunya. Dan kemudian tiada hari tanpa mantap-mantap. Tell your mama that you want what I want to. Oh, we're playing that game. Yeah, we are. Who? Selesai mantap-mantap, Emma pun mengungkapkannya bahwa Dean orang yang pertama kali tidur dengannya. Saat di sebuah hutan, tiba-tiba Dean mendengar suara pesawat, dengan cepat Dean pun berlari mengejarnya. Namun hal itu terlambat, pesawat pun menjauh. Emma pun marah kepada Dean, dengan tidak menembakkan pistolnya untuk aba-aba, namun Dean berdalih pistolnya hilang, tak ada di tempatnya. Mereka pun bingung dan marah satu sama lain. Mereka pun kemudian terdiam duduk memandang laut, dengan penuh harap ada yang menolongnya. Namun ketika terdiam, terdengar suara auman. Merasa terganggu, Dean pun mencoba mencarinya. Dean pun terkejut saat melihat itu adalah seekor harimau. Dean pun lari dengan cepat, namun tiba-tiba. Emma yang melihat itu pun lega dan tenang. Lalu kemudian mantap-mantap lagi. But 100 million drops. Beberapa bulan kemudian, terlihat suasana di sekolah, di kediaman orang tua Emma, yang sudah tak ada harapan lagi. Namun Dean dan Emma terus menjalani kehidupannya berdua. Di sore hari Dean dan Emma pun melihat apa yang selama ini Dean tunggu, yaitu kilat hijau. Esok hari terlihat Dean dan Emma sedang duduk berdua, sambil mengobrol seperti biasa. Tiba-tiba barang-barang yang hilang berjatuhan dan ternyata dicuri oleh seekor kera, termasuk pistol yang dibawa oleh Dean. Banana for the gun. Esok hari, Dean seperti biasa mencari ikan untuk bekal makan dan Emma pun menghampirinya. Namun tak diduga tiba-tiba suara pesawat pun terdengar. Mereka pun segera berlari dan menembakkan pistol ke arah langit. Dan akhirnya pesawat helikopter pun menemukannya. Di sebuah bandara terlihat banyak keluarga dan teman-teman Dean dan Emma sedang menyambutnya kembali. Namun Dean, yang terlihat sangat berbeda. Emma yang banyak disambut orang-orang pun, membuat Dean tak bisa lagi seperti dulu. Hari-hari Dean terlihat sepi. Kembali ke kehidupan lamanya yang selalu menyendiri. Di sekolah pun seperti biasa. Dean yang kembali ke kehidupannya dan Emma pun sama. Suatu hari Dean mendatangi kediaman Emma lewat jendela. Di sana Emma mengundang Dean ke pestanya. Dean yang didukung ayahnya pun diberikan jasnya. Tiba di sana Dean terlihat menunggu di luar. Emma pun tak bisa memendam cintanya. Dan film pun berakhir dengan sebuah mantap-mantap lagi.